Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di sini saya akan mencoba mempraktekkan cara penggunaan iSpring pada PowerPoint. Nah, pertama-tama kita buka iSpring-nya ataupun PowerPoint-nya terlebih dahulu. Kemudian pilih Blank Presentation. Setelah terbuka seperti ini, biasanya saya memilih layout itu blank supaya mudah untuk diatur. Nah, kemudian semisal contoh, ini ada slide 1. Di slide 1 saya ingin memasukkan shapes ataupun bentuk. Ini sebagai tombol. Ada 3 mungkin saya taruhnya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk background-nya saya coba menggunakan desain bawaan. Nah, seperti ini mungkin, atau nanti teman-teman bisa mempraktekkan yang lain. Nah, semisal ini. Nah, ini adalah saya asumsikan untuk membuat materi. Kemudian yang ini adalah latihan. Yang mana latihan ini adalah salah satu bentuk untuk mereview kemampuan siswa seberapa jauh memahami materi. Dan kemudian yang bawah ini adalah ujian atau tes ya. Nah, setelah ini saya akan membuat 3 slide. 1, 2, 3, yang mana nanti materi ini akan mengarah ke slide 2. Klik kanan, pilih hyperlink, kemudian place in this document, pilih slide 2. Oke. Ini latihan di slide 3. Klik kanan, pilih hyperlink di slide 3. Oke. Dan ini klik kanan, pilih hyperlink, masuk ke slide 4. Oke. Nah, untuk materi ini kan di slide 2. Kalau seumpama diklik kanan, kemudian open link, ini nanti akan masuk ke slide 2. Di sini kita memasukkan atau masuk ke tab iSpring, kemudian masuk ke interaction. Diklik saja interaction, kemudian ini meminta untuk di-save terlebih dahulu. Pilih yes. Latihan 1. Saya simpan di desktop supaya mudah. Di-save. Nah, setelah tersimpan, di sini ada tampilan iSpring Visuals. Di sini hanya ada satu menu ya, di tengah. Klik saja New Interaction. Maka akan terbuka iSpring Values atau New Interaction. Di sini ada beberapa tipe. Yang pertama ada proses, kemudian anotasi, hierarki, katalog, dan tabs. Di sini saya mencontohkan untuk membuat tabs. Diklik saja tabsnya, kemudian create interaction. Maka akan terbentuk seperti ini. Nah, di sini ada tampilan ya. Di sini ada tulisan tabs, ini bisa diganti. Kemudian di sini ada introduction, ada tab 1, 2, dan seterusnya. Semisal di atas ini, introduction ini diganti, checklist saja. Introduction berarti semisal di sini pengenalan binatang. Ataupun boleh diisikan yang lain, semisal jenis-jenis binatang darat atau jenis-jenis binatang air. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah keterangan atau deskripsi, mendeskripsikan judul yang di atasnya.
Bebas, di sini akan diisi deskripsi seperti apa. Materi ini semisal ya, materi ini akan menjelaskan tentang jenis-jenis binatang air. Nah, binatang air pun bermacam-macam, semisal nanti bisa dibuat sub lagi, binatang air tawar. Nah, di sini ada semisal ini binatang air tawar. Di bawahnya ada ikan, lele, atau bolehlah taruh di sini biar mudah ya, mempermudah. Ikan lele. Di sini keterangannya, ikan lele adalah ikan yang hidup di air tawar, dan seterusnya. Di sini juga bisa dimasukkan gambar untuk menjelaskan judul tersebut atau membuat sebuah ilustrasi. Karena saya tidak memiliki gambar ikan, saya coba menggunakan gambar pensil atau seadanya ya. Nah, semisal bentuknya seperti ini, kemudian di belakangnya teksnya bisa ditaruh di tengah, ini di setting gambar ikan lele, semisal seperti ini. Kemudian di materi selanjutnya atau di tab selanjutnya, di sini bisa diisikan ikan mujair. Keterangannya bebas. Ikan mujair ditemukan oleh seorang bapak yang bernama mujair, seperti ini, dan seterusnya. Kemudian bisa dimasukkan gambar lagi di picture, sembarang saja ini gambarnya. Kemudian di bawahnya pun bisa dikasih keterangan. Dan di slide 3 ini contoh ikan gabus. Ikan gabus adalah ikan yang suka memangsa ikan kecil, dan seterusnya. Kemudian bisa dimasukkan gambar juga, bebas di sini. Nah, ini ada gambar, tapi ini gambar katak, tidak apa-apa ya, karena hanya sekedar ilustrasi. Di sini juga kita bisa memasukkan video. Semisal ini menambah tabs baru, caranya adalah klik add tab. Nah, di tab baru di sini adalah semisal video ikan. Nah, kemudian kita insert video di bawah. Videonya ini offline ya. Kita cari video yang pendek. Semisal ini saya cek dulu, wow 800. Kalau ini 24 mega. Oke lah, ini saja mungkin. Semisal ini adalah video tentang ikan, seperti itu kira-kira. Maka tinggal dimasukkan saja. Di sini kita bisa menambahkan background. Ini loading agak lama. Nah, setelah video masuk, ini bisa diperbesar ataupun diperkecil, silahkan, nanti terserah teman-teman, sesuai kebutuhan saja. Kemudian di sini kita bisa memulai video ini ketika startnya on click. Nah, berarti ini di on click ya, ini tidak bisa diubah. Kemudian
Di properties ini coba diklik. Di sini di sini ada pengaturan-pengaturan. Nah, untuk tabs ini adalah judul ya. Jadi judulnya adalah mengenal dunia air. Semisal seperti ini. Kemudian untuk tab position ini ada di bawah. Use presentation background ini untuk sebagai backgroundnya ya. Jadi kan tadi saya membuat background itu biru. Ini dijadikan background dari tampilan materi ini. Kemudian untuk tabsnya ini bisa diperkecil, bisa diperbesar. Ini judulnya juga bisa dihilangkan ya di atas. Nah, ini kalau di sini kan ada keterangan. Ini bisa dihilangkan saja supaya lebih lebar, tapi nanti terserah teman-teman semua apakah akan menggunakannya atau tidak. Kemudian di sini ada size. Nah, di size-nya ini di custom saya menggunakan yang 16:9 rasionya supaya sama dengan PowerPoint. Oke, hati-hati Om. Nah, setelah itu di sini ada pengaturan warna. Di sini boleh memilih warna apapun. Di sini ada objek ya. Untuk border ini adalah yang di samping. Detail border ini tadi yang dihilangkan. Semisal saya ganti warna orange. Nah, ini kan tidak ada ya karena di properti awal ini kan sudah dihilangkan. Nah, sedangkan kalau ini tidak dihilangkan maka akan muncul. Kemudian kembali ke color, di sini ada tooltips. Ini coba diganti warnanya menggunakan warna orange juga. Seperti ini. Ini tidak terlalu tidak terlalu berpengaruh. Tooltip border, semisal diganti warna orange juga. Ini juga tidak terlalu. Description text, di sini ada judul. Coba kita ganti-ganti supaya tahu, oh ini yang berubah seperti ini. Kemudian ada heading, coba diganti, ini tidak pengaruh juga. Nanti teman-teman bisa mencobanya sendiri ya untuk warna. Kemudian di sini ada player, ada button text, teksnya ini bisa diubah warnanya seperti ini, semisal warnanya jadi biru. Kemudian untuk hover boleh diubah menjadi kuning semisal. Jadi hover itu ketika mouse-nya muncul seperti ini, nah mendekat ataupun masuk ya, maka warnanya akan berubah seperti ini. Kemudian untuk background dari tombolnya ini bisa diganti juga menggunakan warna yang lain. Nah, seperti ini. Kira-kira seperti itu. Kalau semisal sudah, oh ya ini ada label atau teks. Ini bisa digunakan untuk mengubah nama dari tombol ini. Kemudian ini ada mobile application, ada message ya atau pesan. Kalau sudah, ini tinggal di save dengan cara diklik apply dan close. Ini juga save and return to course. Nah, di sini interaction ya untuk di slide 2-nya. Maka slide quiz dan dialog simulation tidak aktif. Kemudian untuk di slide 3 kita cek di sini adalah latihan, yang mana latihan itu menggunakan dialog simulation. Mengapa? Karena latihan ini adalah sebagai bentuk review ataupun guru itu mengetahui kemampuan siswa sejauh mana siswa menguasai materi, tapi tanpa menggunakan nilai ataupun poin. Diklik saja, kita aktif di slide 3, klik dialog simulation, maka akan tampil seperti ini. Nah, di dialog simulation kita pilih new simulation. Nah, tampilannya blank ya seperti ini. Di sini tambahkan saja new scene.
maka akan terbentuk tampilan seperti ini, ada konten, image, dan properti. Di konten, ini adalah kita bisa memasukkan soal-soal latihan. Semisal, ikan apa yang suka memakan ikan kecil. Di sini dikasih jawaban. Yang pertama ada ikan gabus. Kemudian ada ikan mujair. Di bawahnya ada lagi ikan sepat. Nah, misal seperti ini. Kemudian ketika kita ingin menambahkan karakter, kita bisa klik saja. Ini tadi karakternya. Jadi karakternya di sini ya, tidak ada karakter. Kita klik. Semisal kita memilih gambar wanita ini, diklik saja. Nah, ini ekspresi normal. Ini ekspresi biasa, kemudian ini ekspresi unhappy ya, tidak suka, kemudian ini ekspresi marah ataupun ekspresi bahagia, seperti itu. Ini tinggal diklik saja, kemudian untuk background boleh ditambahkan. Semisal ini. Kalau sudah, ini tinggal di close saja. Ataupun kita bisa menambahkan gambar eksternal seperti ini ya, backgroundnya. Itu boleh. Kalau sudah di close, nah kita di sini cukup menggunakan satu scene ya. Jadi new scene muncul seperti ini. Kita isikan jenis soalnya, kemudian masukkan jawabannya, di replay ya. Kemudian kita cek di image. Nah, image ini ada karakter sama background. Kalau di properties ini hanya memilih scene color, memilih warnanya. Jadi monggo teman-teman nanti ingin memilih warna apa. Kalau sudah, ini tinggal di close. Maka akan tampil seperti ini. Ini bisa diperbesar ya dengan cara menekan tombol kontrol, kemudian pakai scroll di mouse ataupun oh ini hanya bisa diperkecil sama diperbesar, tapi ini sudah mentok ternyata segini. Nah, pada tampilan ini kita disajikan satu buah soal, kemudian ada 3 jawaban. 1 jawaban benar, 2 jawaban salah. Nah, karena ini bentuknya latihan, maka semisal kita menjawab pertanyaan salah ataupun siswa menjawab pertanyaan salah, maka tinggal ini diklik saja. Jadi di jawaban yang salah diklik, ditarik. Nah, dibikin new scene ini ditarik ya. Jadi dengan cara diklik, kemudian jangan dilepas, digeser ke kiri. Nah, kenapa ke kiri? Ini untuk memudahkan saja, untuk memudahkan membedakan seperti itu. Diklik. Nah, maka akan muncul scene 2. Di sini boleh ditambahkan keterangan jawaban salah. Nah, ekspresinya ini pakai unhappy seperti ini. Kemudian di message-nya tambahkan silahkan ulangi menjawab kembali. Nah, seperti ini kira-kira. Ini tulisannya boleh dipertebal seperti ini, ataupun miring, atau pakai underscore, atau pakai bullets. Bullets itu simbol. Nah, seperti inilah semisal. Ini boleh ditambahkan gambar juga, bebas gambarnya. Nah, seperti ini ya. Ini tapi kurang menarik. Kalau sudah di close. Nah, jadi logika awal, semisal siswa menjawab salah. Nah, ini kan yang 2 sudah ada linknya atau crash 2, ini berarti mengarah ke scene 2. Jika siswa menjawab salah, maka akan muncul keterangan yang ada di scene 2. Nah, ketika scene 2 muncul, kemudian siswa akan mengerjakan soal yang sama. Caranya jawaban diklik ini, nah ditarik, masukkan ke scene 1.
klik. Nah, jadi hanya muter ya. Kemudian kalau jawaban benar, maka akan langsung menuju ke soal berikutnya. Caranya diklik, tarik ke bawah. Nah, akan membentuk scene baru. Di sini akan kita buatkan soal baru. Ikan kecil yang hidup di air tawar adalah. Nah, jawabannya sama ya. Jadi ada beberapa jawaban. Semisal di sini jawaban yang pertama adalah ikan paus. Kemudian ada lagi jawaban ikan sepat. Ada lagi di sini jawaban ikan gabus. Kalau sudah, ini langsung di close. Nah, di sini kan langsung otomatis ya. Jadi kalau siswa menjawab benar, akan langsung menuju ke soal berikutnya. Nah, untuk soal yang pertama itu kan ada 2 jawaban salah. Ini jawaban yang salah bisa menggunakan keterangan ataupun pesan yang sama. Dengan cara jawaban yang salah atau di scene 2, pagar 2, ini diklik kanan, kemudian pilih duplikat. Nah, akan terbentuk seperti ini. Setelah itu, ikan sepat ini kita tarik, nah, ke link 4, ataupun boleh ke link 2, sebenarnya sama saja. Jadi semisal seperti ini ya, yang jawaban atau scene 4 ini salah, ini dihapus saja, tidak apa-apa, diklik kanan, di delete. Nah, sebagai patokan atau keterangan jika jawaban salah menggunakan satu scene, maka jawaban salah tinggal diklik, masukkan ke scene yang salah. Nah, seperti ini. Kemudian dari sini pun dikembalikan lagi ke scene 1. Nah, jadi seperti ini. Untuk soal nomor 3, kalau jawaban benar, maka akan masuk ke soal berikutnya. Berarti new scene di bawahnya, tambah lagi ikan, air, laut adalah. Nah, di bawahnya ditambahkan misal ikan sepat, kemudian ada ikan paus. Kalau sudah, ini di close. Nah, seperti ini. Untuk yang jawaban salah, keterangannya kita ambil dari scene 2. Klik kanan, pilih duplikat. Nah, taruh di bawah. Di sini, yang jawaban salah itu adalah ikan paus. Ikan paus diklik, digeser ke scene 5. Begitu juga ikan gabus. Ikan gabus ini kan jawaban salah. Kita tarik ke scene 5. Nah, dari scene 5 kita kembalikan ke scene 3. Seperti ini ya. Begitu juga dengan ini, kalau jawaban benar, maka ya sudah. Kalau salah berarti kita duplikat. Seperti ini. Kalau jawaban salah, kita tarik ke sini. Maaf, ini salah ya, kita delete. Kalau salah, tarik ke scene 6. Dari scene 6, kembalikan lagi ke scene 4. Seperti itu, mudah kan? Ini jawaban benar. Kalau jawaban benar, kita boleh menambah scene baru. Di sini, jawaban benar. Kemudian, selamat, Anda lulus. Ini adalah keterangan atau pesannya. Kalau sudah di close, nah, kalau sudah juga ini ada properties, diklik. Nah, di sini adalah latihan simulasi 1, atau boleh diganti latihan 1, ataupun latihan materi apa, seperti itu kira-kira. Untuk jawaban nanti bisa dikirimkan ke email guru. Semisal di sini
email gurunya adalah Fuadin Latif ataupun fuadin06@gmail.com. Nah, seperti ini ya. Kalau ke user email berarti kalau ini di checklist akan mengirimkan jawaban atau hasilnya kepada siswa. Ini saya isikan untuk email guru saja. Kalau sudah di OK, kemudian pilih save and return, ataupun bisa di preview ya. Kalau di preview itu hasilnya seperti ini. Nah, ikan apa yang suka ataupun ikan yang suka memakan ikan-ikan kecil? Kalau jawabannya salah, nah nanti muncul keterangan seperti ini. Jawaban salah. Silakan ulangi menjawab kembali. Continue. Akan kembali ke soal yang sama. Kalau jawaban salah lagi, ya akan kembali lagi ke sini. Seperti itu kira-kira. Semakin salah terus, maka di sini ada nyawanya ini akan berhilang, akan berkurang. Seperti itu. Kalau ikan ini jawabannya benar, maka diklik. Jawabannya benar, lanjut ke soal berikutnya. Ini bisa diganti background ya, jadi monggo terserah teman-teman. Terus kalau di sini ada ikan kecil yang hidup di air tawar. Oh ya, ini bisa diganti-ganti tampilannya. Nah, seperti ini tampilan tab. Ini tampilan HP Android. Nah, seperti ini ya. Ini responsive. Semisal tampilan Android seperti ini. Ikan paus. Ini apa ini? Ikan kecil yang hidup di air tawar. Kalau jawabannya salah, maka ekspresinya seperti ini. Jawaban salah, silahkan ulangi menjawab kembali. Continue, kita ulangi. Kalau jawabannya benar, maka akan lanjut ke soal berikutnya. Ikan air laut adalah ikan sepat apa paus? Paus ya tentunya. Kalau diklik, jawaban benar, selamat Anda lulus. Nah, kalau sudah lulus, maka akan mengirimkan hasil dari latihan ini ke email guru. Seperti itu. Nah, ini sedang mengirimkan dialog. Kemudian kalau sudah, klik finish. Seperti itu ya. Kalau sudah, ini di save and return to course. Disimpan. Kemudian, nah ini kan tadi di slide 2 simulasi. Kalau di slide 4, itu menggunakan quiz. Ya, di sini di tombol ujian atau tes, coba diklik kanan, open link, mengarah ke slide 4. Coba kita buat quiz, diklik quiznya di slide 4 ya tentunya. Kemudian di sini kita bisa menggunakan quiz yang sudah ada ataupun kita membuat baru. Di sini ada dua. Ada survei, ada graded quiz. Kalau graded quiz, ini adalah quiz yang menggunakan poin atau ada penilaiannya. Kalau salah, nanti dikurangi berapa poinnya atau tetap 0. Kalau benar, maka bernilai poin 1 atau kelipatan atau 10 atau yang lain. Kalau survei, ini tidak ada penilaiannya. Jadi, semisal contoh diklik yang graded quiz, nanti akan muncul tampilan baru seperti ini. Nah, di sini ada beberapa menu ya. Yang pertama ada introduction, intro slide. Nah, ini diklik saja. Kemudian ini diisikan selamat datang di quiz. Quiznya berarti quiz binatang air. Sesuai dengan tema. Deskripsinya di sini silahkan klik start untuk memulai quiz. Seperti ini. Kalau sudah, kemudian klik introduction kembali, pilih user info. Nah, user info adalah siswa sebelum mengerjakan quiz atau memulai quiz ya, akan mengisikan data diri terlebih dahulu. Semisal di sini masukkan data diri. Di sini ada nama, kemudian ada kelas,
ada nis, semisal seperti ini. Yang lain sisanya kita hapus, ini diklik saja, delete, 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 delete. Oke. Di sini conditionnya ada mandatory, ada optional, ada don't ask. Kalau mandatory ini wajib diisi, optional boleh iya, boleh tidak. Kalau don't ask berarti tidak perlu diisi. Yang don't ask kita buat mandatory. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini jenisnya pilih teks, ini juga teks, ini kelas, nis samakan saja ya, NIS. Kemudian ini kelas, ini nama, seperti itu ya kira-kira. Kalau sudah, kita masuk ke introduction lagi, kemudian instruction slide diklik. Nah, di sini tulis aturan mengerjakan quiz. Nah, misal seperti ini. Contoh. Yang pertama ada bacalah doa sebelum mengerjakan quiz. Kemudian yang kedua dilarang mencontek. Kemudian ada jangan berisik ketika mengerjakan quiz dan seterusnya, seperti itu. Di sini kan introduction sudah tidak aktif, kemudian mari kita membuat quiz atau pertanyaannya. Di question diklik. Di sini ada banyak ya jenis-jenisnya, ada multiple choice, ini untuk pilihan yang pilihan ganda. Multiple response ini untuk memilih beberapa jawaban yang benar. True or false menjawab mana yang benar, mana yang salah. Kemudian short answer menjawab untuk jawaban benar. Kemudian ada numerik, sequence, matching, fill blanks, dan lain-lain. Semisal di sini saya isikan multiple choice, tinggal diklik saja, maka akan masuk ke pertanyaan 1. Nah, di sini ada diisikan soalnya. Soal semisal ikan apakah yang suka memangsa ikan kecil di laut? Nah, seperti ini. Di sini jawaban yang benar kita menggunakan pilihan radio button. Kalau diklik ya, atau hitam-hitam seperti ini. Nah, ini jawaban benar. Semisal di jawaban 1 ada ikan hiu. Di jawaban 2 ada ikan mujair. Kemudian di jawaban 3 di sini ada ikan sepat. Nah, ini bisa ditambah dengan gambar ya jawaban-jawabannya. Semisal ini, taruhlah ini misal gambar ikan hiu ya, kalau diklik, nah maka ini ada gambarnya, gambar ikan hiu. Atau ikan mujair, semisal ditambahkan, ini jadi ikan mujair. Terus ada ikan sepat, ditambahkan, nanti ada ikan sepatnya, seperti itu kira-kira. Begitu juga dengan soal, kita bisa menambahkan gambar di soal ataupun video. Nah, di sini untuk skornya, kalau benar, maka skornya 10. Seperti itu kira-kira ya. Kemudian kalau sudah, kita membuat soal baru. Nah, kita contohkan multiple response. Diklik. Nah, di sini kita isikan soalnya. Ikan air tawar. Tanda tanya. Nah, di pilihan 1 ada ikan gabus. Kemudian pilihan 2 ada ikan sepat. Di pilihan 3 ada ikan hiu. Kemudian di bawahnya ini diklik saja. Ada ikan paus. Bawahnya lagi ada ikan pari. Nah, jawaban yang benar kita checklist 2. Ini kan ikan sepat sama gabus kan di air tawar. Kalau mau menambahkan gambar seperti tadi, ini tinggal diklik saja. Nah, nanti akan muncul gambarnya di samping ya, semisal seperti ini. Gambar-gambar sederhana saja. Nah, ini gambar ala kadarnya ya, karena memang saya tidak persiapan gambar. Nah, seperti ini.
Semisal sudah seperti ini. Kalau sudah, kita buat soal lagi. Question, kemudian true or false. Kita coba klik. Semisal saya akan menambahkan sebuah gambar. Nah, kita cari. Ini kan ada katak ya. Nah, katak ini binatang. Maaf. Semisal gambar katak ini adalah ikan air tawar. Nah, maka ikan digambar adalah jenis binatang air laut. Tanda tanya, benar apa salah? Kalau salah, berarti pilih yang false. Kalau benar, pilih yang true. Kalau di samping ini jawabannya harusnya kan binatang air tawar ya. Nah, karena pertanyaannya air laut, jadi jawabannya salah. Seperti itu. Terus kalau sudah, kita masuk ke pertanyaan baru. Semisal ini short answer. Nah, jawaban pendek. Jawaban pendek berarti semisal seperti ini. Ikan gabus adalah ikan air. Nah, jawabannya ini ada jawaban yang benar ya, tentunya yang diisi ikan air, jawabannya tawar. Cukup seperti itu. Kalau mau ditambahkan di sini boleh ikan air tawar. Atau boleh air tawar. Nah, jadi nanti ketika siswa menjawab tawar saja bisa benar, ikan air tawar benar, ataupun air tawar juga benar. Nah, kalau sudah ini ada 4 soal, satu lagi ya. Kita pilih yang multiple response. Kita cari gambar. Semisal ini apa ya gambarnya ya? Ya, saya tidak punya gambar. Bolehlah ini. Ini kita contohkan ya, atau ini burung, boleh burung owl. Nah, ini adalah semisal ini adalah gambar ikan gabus ya. Ini adalah ikan titik-titik yang suka memangsa ikan titik-titik. Nah, jawaban pertama ada ikan gabus. Kemudian jawaban 2 memangsa ikan kecil. Nah, ini jawaban yang benar. Jawaban yang salah kita tambahkan ikan hiu. Kemudian tambahkan ikan mujair. Ini salah ya. Yang benar yang di checklist. Kemudian kita tambahkan jawaban-jawaban lain. Jawaban yang salah tentunya ikan sepat, ikan besar. Nah, kalau sudah, kita masuk ke properties. Ini ada tombol properties, diklik. Kemudian di sini ada main properties. Ini ada judul kuisnya. Ini adalah kuis ikan. Nah, misal seperti ini ya. Tidak apa-apa karena ini hanya sekedar latihan. Untuk size-nya kita pilih yang 16:9. Kemudian yang lain-lain ini biarkan saja, ataupun time to complete the quiz. Nah, siswa diperbolehkan menjawab soal ini itu berapa lama. Kalau 60 menit, ini berarti 1 jam. Kalau hanya 10 menit, ya berarti ada 10 ataupun boleh 5 menit. Karena pertanyaannya cuma 5 ya. Kalau sudah masuk ke scoring, quiz scoring, di sini menggunakan presentase, ini boleh dikurangi. Kalau benarnya itu ada 65, berarti lolos. Di bawah 65 berarti gagal.
Kalau di quiz properties, di sini ada poin setiap jawaban benar, ataupun ada pengurangan kalau jawaban salah. Nah, di sini jawaban salah 0, berarti poinnya tidak dikurangi. Kemudian di sini ada limit to answer the question. Nah, siswa diperbolehkan menjawab satu soal itu waktunya berapa? Berarti kayak semisal nomor 1 hanya diperbolehkan 1 menit. Nah, boleh ya 1 menit, semisal soalnya 5, satu soal 1 menit. Ini sudah. Kemudian shuffle answer choice, ini mengacak jawaban. Jadi jawabannya nanti diacak. Kemudian ada accept partially correct answer. Sebagian jawaban yang benar itu diterima. Ini diklik saja, tidak apa-apa. Kemudian allow user to skip survey question. Jadi kan ada pertanyaan yang tidak memiliki nilai, tidak dinilai ya, diperbolehkan. Checklist saja tidak apa-apa. Kemudian di bawahnya di sini ada keterangan kalau jawaban benar, tulis saja jawaban benar. Tanda seru, kemudian kalau salah, jawaban salah. Tanda seru. Kalau sebagian jawaban benar, berarti sebagian jawaban correct, benar. Kalau try again, berarti silahkan ulangi kembali. Answer, terima kasih. Seperti ini ya. Kemudian diklik apply to all, menerapkan ke semua soal. Kemudian di question list, nah di sini ada question from all groups. Ini biarkan saja yang atas. Kemudian untuk yang di bawah, ini kan kita membuat soal ada 5. Semisal kita ingin mengacak soal, tapi soal yang ditampilkan itu ada 3, maka boleh di checklist diisikan 3 soal dari 5. Semisal seperti ini ya contohnya, kalau ujian nasional itu kan ada 40 soal yang acak. Nah, kalau pemerintah membuat 100 soal, maka belakangnya ini per 100 ya, bukan per 5. Nah, kemudian yang dikerjakan oleh siswa itu ada 40. Berarti 40 per 100. Itu diacak kayak gitu kira-kira. Kalau tidak ingin menampilkan 3 atau ditampilkan semua, checklistnya dihilangkan. Seperti ini. Kemudian shuffle question in the quiz. Quiznya ini akan diacak. Jadi tidak urut dari multiple choice, tapi bisa saja nanti ada true or false terlebih dahulu, ataupun short question terlebih dahulu, short answer ya, dan lain-lain. Seperti itu. Ini diacak. Kemudian di reporting, di sini di checklist. Nah, send report to instructor. Kalau diklik, masukkan emailnya fuadin06@gmail.com. Maka nanti semua hasil jawaban dari siswa akan dikirimkan ke email guru fuadin06@gmail.com. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini include user answer in the report. Jadi masukkan juga siapa saja orang-orangnya atau siswa-siswa yang menjawab. Kemudian send report to user email, ini kalau di checklist hasilnya nanti akan terkirim kepada siswa. Kalau yang bawah ini mengirim ke server, kalau yang bawah execute JavaScript. Yang perlu di checklist ini 2 ya. Kemudian kita save, kita preview. Nah, kalau di preview itu hasilnya akan terlihat menarik. Nah, seperti ini. Selamat datang di kuis binatang air. Silahkan klik start untuk memulai kuis. Klik start. Kemudian masukkan nama, Fuadin, kelasnya kelas 9, X1 ya, 1X. NIS-nya 3321212 misal.
Kemudian diklik submit. Nah, aturan mengerjakan bacalah doa. Ini untuk tampilan di layar laptop ya, ataupun komputer. Kalau di Android nanti seperti ini. Start the quiz. Nah, masukkan data diri, namanya Fuadin. Kelasnya kelas 1X, NIS-nya 3321212. Pilih submit. Ini aturan mengerjakan. Continue. Nah, ini akan ada jawaban atau waktu ya. Ikan di gambar ini adalah jenis binatang air laut. Benar atau salah? Ini diacak ya. Kalau pertanyaan yang pertama itu kan multiple choice. Kalau ini di false, klik submit, kemudian jawaban benar. Kita next. Nah, ikan gabus adalah ikan air, jawabannya bukan air laut tentunya. Boleh diisi tawar. Seperti ini, di submit, correct, jawaban benar, di next. Nah, ikan air tawar. Di sini ada ikan, ini ikan pari ya seharusnya. Kemudian ada ikan paus, ikan hiu, ikan sepat. Ini enggak ada keterangannya, ada ikan gabus. Ini multiple choice. Bukan multiple choice, multiple answer. Di sini ada 2. Ataupun kita pilih sebagian jawaban benar. Nah, partially correct ya. Kalau di next, ikan ini adalah ikan apa nih? Ini kan tadi ikan gabus ya. Suka memangsa ikan kecil harusnya yang dimaksa. Semisal jawabannya ini adalah ikan besar. Suka memangsa ikan hiu. Wah, berarti kan jawaban salah harusnya. Incorrect, jawaban salah. Next. Ikan apakah yang suka memangsa ikan kecil di laut? Harusnya ikan hiu. Kalau disubmit jawabannya correct atau benar. View result. Nah, ini ada poinnya. Review quiz, ini jawaban-jawaban yang sudah kita jawab. Seperti itu. Close, nanti akan terkirim otomatis. Nah, selanjutnya di player, kita coba diklik. Di player ini ada pengaturan teks atau label ya. Nah, ini untuk mengatur yang bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Misal kayak start quiznya, terus ada submit. Submit itu diserahkan. Start quiz berarti mulai quiz. Start survey. Ada next berarti selanjutnya. Preview sebelumnya. Oke atau iya, cancel, batal, dan lain-lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Di sini warnanya bisa diganti. Untuk warna player button ini kan warnanya pink ya, bisa diganti menjadi orange. Misal seperti ini. Nah, kemudian ada hovernya, boleh diganti warna biru. Seperti ini. Seperti itu ya, kira-kira ya. Ini nanti ada feature navigation color text, boleh dicoba-coba. Kalau sudah di play dan close. Ini juga di save and turn to course, disimpan. Nah, di slide 2 ada materi, slide 3 ada latihan, slide 4 ini ada quiz. Kalau sudah, kemudian kita ingin membuat aplikasi Android. Dari sini kita pilih player dulu nih. Klik player. Kemudian kita bisa menghilangkan beberapa tampilan. Ini masih loading. Nah, ini top bar. Ini bisa dihilangkan biar luas ya tampilannya. Sidebarnya bisa dihilangkan juga, kemudian bottom barnya atau bottom bar mungkin dihilangkan ya, jadi ada tombol next sama previous karena ini kan menunya cuma satu, ataupun mungkin kalau ada beberapa menu beda slide boleh dikasih next atau previous, atau boleh kita buat tombol yang lain. Saya klik seperti ini, kemudian
Di sini pilih none ataupun yang lain biarkan saja, tidak apa-apa. Kemudian kita bisa pilih slide only seperti ini ya. Nah, ini akan full, tampilannya akan full. Kalau sudah, kita pilih apply dan close. Nah, kalau sudah, kita tinggal mempublish atau preview dulu, tidak apa-apa. Diklik preview. Nah, setelah tampilan baru di preview ya, ini seperti ini. Ini ada tampilan desktop atau tampilan layar laptop atau komputer. Di sini ada tampilan tab. Di sini ada tampilan Android. Nah, seperti ini. Tapi ini kecil ya tampilannya. Ini nanti boleh disesuaikan. Semisal ini di close, kemudian di slide 1 itu kita ganti layoutnya dengan cara desain, kemudian pilih size, pilih custom. Nah, ini pilih yang widescreen. Kalau widescreen di ini ya, pilih yang 16:9. Kemudian angkanya ini kita tukar. Semisal ini di copy terlebih dahulu, buka Notepad. Nah, ini ya. Ini hanya untuk memasukkan yang angka width, ini width WIDTH. Nah, kalau ini yang height, di copy, masukkan. Nah, ini kita tukar. Yang width jadi height, yang height jadi width. Ini di copy, masukkan dari width ke height, di paste. Kemudian ini di copy, yang 14 masuk ke sini, paste. Kalau sudah, di OK. Ataupun jika kita tidak menggunakan cara seperti itu, di sini kan ada pilihan antara landscape dan portrait. Nah, kita bisa memanfaatkan menu ini. Seperti itu ya. Kalau sudah, di OK. Di maximize. Nah, nanti pilihannya seperti ini. Ini tinggal digeser-geser saja, disesuaikan. Ini karena tujuannya membuat aplikasi Android, nah jadi ini disesuaikan. Semisal seperti ini ya, kita masuk ke iSpring lagi, kemudian klik preview. Ini di previewnya lama ya. Nah, hasilnya seperti ini kira-kira. Ini kalau di layar komputer. Ini kalau di layar tab, ini juga layar tab, ini di layar Android. Ini kalau posisinya landscape, kalau ini portrait. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti kan jadi portrait. Ini di close, kemudian kita langsung klik publish atau oh sebentar, ini ada yang kurang ternyata. Kita masuk ke slide properties. Nah, di sini. Di slide properties, di sini kita bisa menggunakan di sini kan ada beberapa ya, ada judul, ada advance, branching, log, presenter, dan lain-lain. Ini di log saja. Nah, seperti ini. Kemudian di sini tidak ada tombol next ya. Di slide 1 kan tadi tidak ada tombol next. Kemudian di slide 2, nah ini interaction atau materi. Kemudian yang di slide 1 ini menu. Kalau yang ini itu adalah latihan. Kemudian yang slide terakhir adalah quiz. Nah, seperti itu. Coba kita buka yang slide 1 ini, kita lock saja. Di slide 2, di branching kita klik. Nah, di sini ada tampilan next dan slide. Untuk forward, ini pilih, ini di slide 2 ya, forward. Itu pilih next slide default. Ini biarkan. Kemudian untuk backward, ketika sudah selesai, berarti kan akan kembali.
Ini pilih ke latihan. Nah, menu, pilih ke menu seperti ini. Kemudian kita oke. Di latihan kita pilih. Nah, di sini ada simulation branching. Ini default, di slide branching. Kalau backwardnya, ini nanti kembali ke menu. Seperti ini. Nanti kalau ini salah bisa bisa kita ulangi lagi, bisa diubah. Kemudian branching on skip simulation ini di next saja, oke. Ini juga sama, ini ke slide menu. Nah, jangan di close ya. Oke. Ataupun ini kalau semisal mau kembali ini boleh di close window, tapi ini tidak ada ya. Berarti kita non saja, kita oke. Ini di lock semua. Nah, oh ini slide-nya salah ini. Pilih ke menu di branching-nya. On file ini tadi apa ya? Kalau yang default simulation branching. On file. Ini default saja. Udah, oke. Semisal seperti ini. Kemudian kalau presenter ini memasukkan orang yang mempresentasikan seperti itu. Tapi ini diisi terlebih dahulu di bagian presentation resource. Harusnya diisi di sini terlebih dahulu. Ataupun di sini kan non ya, berarti tidak bisa diisi. Kemudian objeknya di sini bisa ditambahkan. Ini ada playlist, bisa ditambahkan juga. Tapi yang terpenting kita setting di sini ada judul, kemudian ada branching atau arah, kemudian ini di log atau sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah ini di save. Kalau sudah ini tinggal di publish. Nah, ini adalah latihan 1. Ini nanti masuknya di desktop OneDrive atau bisa kita buat folder baru, masuk ke desktop. Kemudian di sini kita buat folder baru A01 min latihan. Kemudian select folder lagi, ini pilih yang HTML5. Layernya ini apa ini? Oh, ini di close, tidak apa-apa ya. Ini default, biarkan. Ini di publish. Sembari kita menunggu ini ya, kalau selesai, kita membuka yang namanya aplikasi website to APK. Nah, ini. Ini yang nantinya digunakan untuk membuat APK-nya. Nah, ini sudah. Kalau sudah, ini boleh di close atau open filenya. Nah, nanti letaknya ada di desktop A01 latihan. Nah, di sini ya. Yang publish. Ini di close, ini juga di close saja. Kita fokus di website to APK. Nah, judul latihannya ini apa? Kemudian karena ini kan kita offline ya. Jadi pilih local HTML website. Judul aplikasinya binatang air. Semisal seperti itu. Package name-nya boleh diganti apa namanya ya, binatang air. Kemudian ini bolehlah nama kita Wadin, seperti itu. Ini version ini biarkan. Kemudian ini dibikin portrait itu berdiri.
output direktorinya ini nanti ke desktop. Nah, output dialogsnya, about dialogs ini dibuat oleh Fuadin. Terus kalau di share, cobalah aplikasi ini. Cobalah aplikasi ini. Apa Anda akan keluar? Seperti ini. Kemudian directory of local website ini adalah letak dari directory atau folder yang telah kita buat. Kita choose folder. Tadi kan kita membuatnya itu di desktop ya. Jadi masuk di desktop. A01 latihan. Pilih yang ada tulisan publish. Nah ini. Terus diklik OK. Kalau sudah, ini ada customize permission. Kameranya course location ini dihilangkan. Find location dihilangkan, kamera hilangkan. Kemudian read external storage sama write tidak apa-apa ya, kita oke. Kemudian untuk iconnya kita juga bisa mengubah. Tapi untuk icon ini ukurannya harus 512 kali 512. Seperti itu. Kemudian di sini warna materialnya bisa kita ubah ya seperti ini. Nah ini di atas jadinya nanti. Di apply. Kemudian di kanan ini pilih full screen. Kemudian home title, home button ini ada ya, tidak apa-apa. Kemudian title barnya juga ada, tidak apa-apa. Kalau sudah, nah settingannya cuma seperti ini. Kita generate APK. Oke saja. Nah, ini sudah finish. Ini di cancel saja, tidak apa-apa. Kalau finish, nanti hasilnya ada di depan ini. Binatang.apk. Kalau sudah, kita bisa kirimkan atau distribusikan file ini di WhatsApp group ataupun kita upload di server untuk di-download. Semisal saya akan buka di Google Chrome, kemudian saya akan mengirimkan filenya. Ini nanti untuk dicoba oleh teman-teman semua. Tentunya teman-teman yang ada di WhatsApp grup saya. Nah, ini ada guru penggerak. Saya lampirkan saja. Seperti ini ya, kira-kira. Mana ini? Nah, ini sudah 92 mega, tapi ini terlalu besar ya. Wah, saya nggak jadi kirimkan lah. Karena ini terlalu besar. Saya kira mungkin itu saja tutorialnya. Jadi sebenarnya simpel ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.